ini kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah di tahun 2022 ini, yaitu tahun berakar dan berbuah. Nah, dalam bagian yang ketiga ini, firman Tuhan yang akan saya bagikan judulnya adalah The Secrets of Abundance. Rahasia kelimpahan. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah 2022 akan jadi tahun berakar dan berbuah. Dan kalau hidup kita berbuah, kita akan mengalami kelimpahan. Nah, itu sebabnya kita belajar bagaimana kita bisa berbuah lebat sampai berlimpah-limpah. Mari kita baca terlebih dahulu di 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai di situ pembacaan kita. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita punya banyak sebutan. Ya, kita disebut sebagai anak Tuhan. Kita disebut juga hamba Tuhan. Kita disebut tentara Allah, mempelai Kristus, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu sebutan yang tadi kita baca di ayat itu yang buat sebagian besar orang Kristen jarang mendengarnya. Ternyata kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, juga disebut sebagai ladang Allah. Apa artinya? Dalam kamus bahasa Indonesia, ladang artinya adalah tanah atau tempat yang luas yang diusahakan karena mengandung sumber daya alam. Nah, saudara dan saya sebagai ladangnya Allah, kita harus sadari di dalam kita Tuhan sudah menanam potensi. Tuhan sudah menanam sumber-sumber daya yang luar biasa yang kalau diolah, kalau dikembangkan, kalau dikerjakan dengan benar, maka sebagai ladangnya Allah ini kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kenapa? Karena potensinya luar biasa. Saudara harus mengerti ada perbedaan antara ladang yang bernilai tinggi dan ladang yang bernilai rendah. Ya, untuk ladang yang di dalamnya nggak ada sumber daya yang berarti, potensinya juga nggak berarti, nilainya rendah. Tapi untuk ladang yang di dalamnya terkandung potensi sumber daya alam yang luar biasa, terus kemudian potensinya juga hebat, maka ladang itu bernilai tinggi. Tolong dengarkan baik-baik. Saudara dan saya sebagai ladangnya Allah, kita dinilai tinggi. Kita dihargai tinggi oleh Tuhan. Sadarkah Anda bahwa Anda berharga di mata Tuhan? Buat sebagian orang kadang-kadang alami kesulitan melihat diri sendiri berharga. Sebagian orang merasa kayak hidupnya gak bernilai, gak punya masa depan, gak punya potensi, gak ada apa-apanya. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari kita adalah ladang Allah yang bernilai tinggi. Saking tingginya nilai kita sampai-sampai Tuhan kita, Yesus Kristus rela turun ke dunia, mati bagi kita, menukarkan, menyerahkan tubuhnya dan darahnya supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba Anda renungkan, kalau Tuhan mau menukarkan tubuh dan darahnya demi kita, pasti ada nilai yang sangat tinggi di dalam kita. Kalau kita nggak bernilai, nggak ada apa-apanya, ngapain dia mati buat kita? Jadi sadarilah fakta bahwa Yesus mau mati bagi saudara dan saya, artinya engkau berharga di mata Tuhan. Engkau ladangnya Allah yang bernilai tinggi. Sadarilah bahwa bukan hanya Tuhan Yesus yang ngerti nilai kita tinggi. Karena memang dia yang menanam semua potensi itu di dalam diri kita. Tapi yang ajaibnya juga, iblis pun ngerti bahwa kita itu punya nilai yang sangat tinggi.
Potensi yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Alkitab mengatakan tentang iblis itu, dia adalah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Coba Anda renungkan. Kalau iblis sampai mau repot-repot mengerahkan segala daya upaya untuk mencuri dari kita, membunuh dan membinasakan hidup kita, pasti dia ngelihat ada yang berharga dalam hidup kita. Pencuri kalau nggak ngerti di rumah itu ada yang berharga, ngapain dia repot-repot ngambil resiko, pusing-pusing untuk mencuri. Jadi pencuri itu hanya mencuri kalau dia ngerti ada yang bernilai, ada yang berharga. Jadi sadarilah kalau iblis mau berusaha mati-matian merusak hidup saudara, mencuri hidup saudara. Kenapa? Karena dia ngerti engkau bernilai, engkau berharga. Jadi mulai hari ini jangan minder lagi, sadarilah Anda adalah ladangnya Allah dan seharusnya dalam hidup saudara menghasilkan buah-buah yang lebat, yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan mau jadi ladangnya Tuhan yang tidak berbuah. Oke, kita baca dulu Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Oke, ini bicara tentang kebun anggur ya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Jadi kerja keras nih. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Coba Anda renungkan. Jadi dia all out dalam mengerjakan ladangnya, kebun anggurnya. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi setelah semua yang dia lakukan, ditulis begini. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Sebagai pemilik kebun anggur itu pasti harapannya kebunnya menghasilkan buah yang baik. Tetapi sayangnya begini, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Jadi hasilnya mengecewakan. Padahal sudah diperjuangkan, tapi hasilnya mengecewakan. Saya ajak saudara ambil komitmen, di tahun 2022 ini kita nggak mengecewakan Tuhan. Jangan sampai jadi ladangnya Allah yang tidak menghasilkan buat Tuhan, yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Hari ini saya berdoa, saudara semua seluruh jemaat keluarga Allah, ladang-ladangnya Allah mulai hari ini dan sepanjang tahun 2022 kita adalah ladang Allah yang berbuah lebat dan hasilnya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ambil komitmen melakukan semua yang Anda bisa lakukan, mengembangkan potensi, mengerjakan semaksimal mungkin sehingga Anda jadi ladangnya Allah yang berbuah. Siapa yang mau ambil komitmen? 2022 ini Anda berbuah lebat buat kerajaan Allah, berbuah lebat untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya oke? Mau ladang-ladang Allah yang berbuah lebat? Nah, sekarang saya mau bagikan 3 prinsip menjadi ladang Allah yang berbuah lebat. Gimana caranya saudara dan saya punya hidup yang berbuah lebat? Ada 3 saya mau bagikan. Nomor 1, sadari bahwa Tuhanlah pemilik ladang hidup kita. Dia pemilik segalanya. Dia pemilik hidup kita. Mari kita baca Matius 21 ayat 33 sampai 35. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi
bagiannya. 35. Tetapi penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Sampai di situ pembacaan kita. Nah, ini adalah kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang tuan tanah yang punya kebun anggur. Artinya dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai tuan tanah itu. Berarti dia sebagai pemilik kebun anggurnya. Terus kemudian dia mempersilahkan ada penggarap-penggarap yang mengerjakan kebun anggurnya. Dengan harapan apa? Ketika saatnya tiba, ketika panen sudah tiba, dia akan mendapat bagiannya. Jadi dapat hasilnya. Tentunya penggarap-penggarap itu karena mereka yang kerja, mereka juga akan mendapatkan bagiannya. Karena kan tuan tanah, pemilik kebun anggur harus fair. Walaupun dia pemilik, kan orang lain yang mengerjakannya. Nah, jadi mereka para penggarap juga punya bagian. Tapi sebagai pemilik, dia juga punya bagian. Yang jadi masalah adalah ketika waktu panen tiba dan dia mau ambil bagiannya, para penggarap ini ternyata penggarap yang jahat. Jadi orang-orang suruhan dari pemilik kebun anggur ini malah ditangkap, dihajar, dan dicelakakan. Wow, ini benar-benar memang penggarap-penggarap yang jahat ya. Nah, mari kita lihat respon dari pemilik kebun anggur itu. Apa yang dia lakukan? Kita lompat, kita baca ayat 41. Matius 21 ayat 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada siapa? Penggarap-penggarap lain. Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Jadi ternyata pemilik kebun anggur ini nyarinya adalah penggarap-penggarap yang baik, yang ngerti, ada bagi hasilnya. Sehingga sebagai pemilik kebun anggur itu, dia bisa mendapatkan hasilnya juga. Saya mau ngomong begini sama saudara tentang arti perumpamaan ini buat kita. Sadarilah dalam hidup kita, Tuhan Yesus pemilik segalanya. Dia pemilik hidup kita. Dia pemilik ladang hidup kita. Dia yang punya, dia tuannya, dia Tuhannya, dia pemilik segalanya. Terus saudara dan saya adalah penggarap-penggarap yang dipercayai untuk mengerjakan ladang Allah dalam hidup kita. Jadi statusnya harus diperjelas dulu. Bukan kita pemiliknya, Tuhan pemiliknya. Anda yang setuju bahwa Tuhan pemilik hidup saudara, boleh katakan amin. Boleh katakan Tuhan pemilik segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Ingat baik-baik, Yesus Kristus sudah mati bagi kita, menyerahkan tubuh dan darahnya buat kita, supaya kita yang harusnya binasa, kita bisa selamat. Harusnya neraka, tapi kita memperoleh jaminan keselamatan masuk surga. Ingat baik-baik, kita sudah dibeli dan dibayar dengan harga yang lunas, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Jadi kita milik Allah, dia pemiliknya. Dan kita penggarapnya. Doa saya sebagai penggarapnya. Kita bukan penggarap yang jahat, kita penggarap yang baik. Doa saya sementara kita menggarap ladangnya Allah ini, hidup yang Tuhan percayakan kepada kita ini, doa saya melalui hidup kita, kita jadi ladang Allah yang menghasilkan buat Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita jadi ladang Allah yang menghasilkan. Karena sebagai pemilik dia harus menerima hasilnya. Jadi sebagai penggarap kita harus komitmen untuk membawa hasilnya yang menyenangkan pemiliknya, Tuhan kita, pemilik segalanya. Itu sebabnya dalam hidup saya komitmen. Dalam hidup saya sendiri, Tuhan pemilik segalanya. Tuhan pemilik tubuh saya,
Tuhan pemilik waktu saya, Tuhan pemilik keluarga saya, Tuhan pemilik tenaga saya, Tuhan pemilik harta saya, Tuhan pemilik segalanya, artinya 100% milik Tuhan. Tapi saya yang dipercaya untuk menjalani semua ini, saya yang dipercaya untuk mengerjakan semuanya ini. Itu sebabnya sementara saya bekerja, saya harus ngerti diri. Status saya bukan pemilik, tapi penggarap. Jadi sementara saya menggarap ladangnya Allah ini, saya harus menghasilkan buat Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau buat saya ya, saya pakai prinsip persepuluhan dalam semua area dalam hidup saya. Untuk bagi hasilnya sama Tuhan. Kalau miliknya jelas semuanya milik Tuhan. Tapi saya harus menghasilkan sesuatu buat Tuhan. Jadi dalam hidup saya persepuluhan itu bukan sekedar persepuluhan dari berkat keuangan saja. Itu ya tentunya. Semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya yang 10% saya kembalikan sama Tuhan. Tapi saya juga ambil komitmen persepuluhan dalam waktu saya. Minimal 10% tiap hari saya pakai untuk berdoa, untuk bersekutu intim sama Tuhan, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Apalagi saya seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, jadi nggak mungkin cuma 10%. Harus 20%, 30%, 50%, bahkan semaksimal mungkin 100%. Semuanya untuk Tuhan. Menghasilkan buat Tuhan. Waktu saya harus menghasilkan. Keluarga saya harus menghasilkan buat Tuhan. Tenaga saya harus menghasilkan buat Tuhan. Semua talenta yang ada dalam diri saya harus menghasilkan buat Tuhan. Itu yang disebut penggarap. Dan penggarap seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Penggarap yang menghasilkan buat Tuhan. Kenapa? Karena saya mau suatu hari nanti ketika waktu pertanggungjawaban tiba, saya menghadap Tuhan, Tuhan gak akan ngomong kamu penggarap yang jahat, enyahlah. Wah repot saudaraku kalau digituin. Karena apa? Gak menghasilkan. Tapi saya mau jadi penggarap yang baik. Di mana Tuhan ngomong kamu penggarap yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh saya berdoa. Kita semua, seluruh jemaat keluarga Allah, saudara semua menghasilkan buat Tuhan. Kita jadi ladang-ladang Allah, kita menggarap ladangnya Allah, dan kita menghasilkan. Bukan cuma 10%, bukan cuma 20%, segalanya untuk Tuhan. Dan itu bukan cuma istilah atau retorika, tapi ada real hasil-hasil yang dihasilkan untuk Tuhan. Ada buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada buah di dalam pertobatan yang kita hasilkan. Ada ketaatan-ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini sadarilah Tuhan pemilik segalanya. Saudara dan saya penggarap yang dipercaya oleh Tuhan. Mari kita bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik buat Tuhan, buat kerajaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah penggarap ladang Tuhan yang rajin. Anda mau 2022 berbuah lebat? Butuh kerajinan. Karena ladang sebaik apapun harus dikerjakan dengan rajin supaya hasilnya bagus. Nggak ada ladang yang tiba-tiba bagus langsung menghasilkan hebat, nggak diapa-apain. No. Butuh kerja keras, butuh ketekunan, butuh kerajinan. Sehingga ladang bisa produktif berbuah lebat. Kalau kita malas, maka ladang yang bagus pun jadi rusak, berantakan, nggak menghasilkan. Butuh kerajinan. Kalau engkau ingin melihat 2022, engkau berbuah lebat, hari ini ambil komitmen, jadi penggarap ladang Tuhan yang rajin. Kita baca dulu Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Aku melalui ladang seorang pemalas. Nah kali ini diperjelas ini, pemalas. Nah seperti apa ladang seorang pemalas itu? Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah
Semua itu ditumbuhi ona. Jadi nggak diurusin tuh. Penuh sama ona. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Dan temboknya sudah roboh. Kenapa? Malas. Mari kita cek dalam hidup kita masing-masing. Jangan-jangan ladang hidup kita juga penuh dengan ona, jeruju. Jangan-jangan tembok-temboknya roboh. Mari kita teliti satu persatu ya. Pertama, kita mulai dengan ona dulu. Apa itu ona? Ona adalah tanaman liar yang penuh dengan duri. Jadi ona ini bicara dalam ladang hidup kita ini. Kalau dibiarkan muncul, dibiarkan saja, akan muncul ona-ona kecewa, sakit hati. Namanya di dalam hidup, dalam perjalanan kehidupan, wajar akan ada gesekan. Akan ada persoalan selama manusia hidup. Ada yang ini maunya gini, itu maunya gitu. Ada perbedaan pikiran, ada ini itu dan lain sebagainya. Dan dari situ bisa muncul yang namanya kecewa. Sakit hati. Anda dalam pernikahan juga sama, dalam keluarga juga sama. Kadang-kadang perbedaan-perbedaan, gesekan bisa muncul ona, duri, sakit hati. Dalam kelompok sel juga sama, dalam gereja juga sama. Dalam dimanapun kita berada, dengarkan baik-baik. Kalau dibiarkan ona, duri, sakit hati ini bisa merajalela, memenuhi hati kita. Itu sebabnya penggarap yang baik, dia harus rajin membersihkan ladangnya dari ona duri itu. Kenapa? Karena ona duri itu akan mencekik semua benih yang tumbuh di ladang kita. Kalau dicekik, nggak bisa bertumbuh, malah layu, malah mati. Karena ada semak duri ini, ona duri ini. Ada kecewa-kecewa, tahukah saudara? Kekecewaan membuat hidup banyak orang tidak produktif. Bahkan saya jujur ngomong sama saudara, saya sudah melihat orang-orang yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa, berbuah lebat, wah jadi berkat, melayani, menyenangkan hati Tuhan. Tapi begitu kena kecewa, sakit hati, gak diberesin. Nah ini malas membereskan sakit hatinya. Dibiarin, kecewanya dibiarin, sakit hatinya malah semakin berakar kuat. Yang berakar kuat sakit hati dan kecewanya. Akhirnya kehidupan rohaninya ditindih. Dicepit, pelayanannya akhirnya dicekik, akhirnya mati. Walaupun tadinya rohnya menyala-nyala, sekarang rohnya padam. Tadinya pelayanannya maju, sekarang malah resign, mundur dari pelayanan. Tadinya kehidupan rohaninya luar biasa, sekarang kering kerontang. Kenapa? Karena membiarkan ona duri, kecewa, sakit hati. Hari ini saya ajak para penggarap ladangnya Tuhan, jadilah penggarap yang rajin, bersihkan semua kecewa, sakit hati secara rutin. Kita harus datang sama Tuhan dan membersihkan diri kita dari semua ona-ona duri, kecewa-kecewa, sakit hati yang mencemari hati kita, yang membuat pertumbuhan rohani kita terhambat. Harus kita singkirkan. Belajar datang sama Tuhan, tumpahkan semua keluh kesah saudara. Anda keluarkan semua unek-unek saudara sama Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah dan biar Roh Kudus bekerja. Membersihkan hati kita sehingga ladang kita bersih dari ona duri. Ladang kita ladang yang subur. Yang kalau ditaburi dia akan bertumbuh berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Yang kayak gitu harus bersih dari ona. Benar? Makanya bersihkan hati saudara. Dari semua kecewa dan sakit hati. Beresin itu. Hari ini ambil keputusan itu. Yang kedua, tadi firman Tuhan juga menyebut tentang jeruju. Jeruju ini adalah rumput liar. Yang namanya ladang, Anda biarin aja, gak usah Anda tanam rumput liar, dia muncul sendiri. Entah gimana dia akan tumbuh sendiri. Kalau kita jadi penggarap yang malas, maka jangan heran setelah beberapa waktu, rumput liarnya tumbuh semua di ladang kita. Di taman saudara di rumah lah, Anda biarin aja, nanti rumput liar itu yang akan mendominasi. Sampai mengerikan sekali. Demikian pula di dalam hati kita. Kalau kita nggak terus bersihkan hati kita dan hidup kita, bisa muncul rumput liar.
Bisa muncul keinginan-keinginan yang liar. Bisa muncul tabiat-tabiat yang liar, yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menghambat pertumbuhan. Tadinya cinta Tuhan, sekarang muncul rumput liar cinta uang. Coba saudara renungkan. Ya, tadinya hidupnya hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang muncul rumput liar dosa dan tabiat-tabiat yang negatif, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini mari buka hati, karena firman Tuhan sedang bicara sama saudara. Jadi penggarap yang rajin. Rajin bersihkan tabiat-tabiat dosa. Kalau ada keinginan-keinginan liar, pikiran-pikiran liar yang mulai masuk dalam hidup kita. Cepat-cepat pangkas, cepat-cepat potong. Pangkas dosa, potong dosa. Semua godaan-godaan tolak, jangan kompromi. Jangan biarkan rumput liar itu ada dalam hidupmu. Bersihkan ladangmu dari semua rumput liar itu. Biar ladang saudara jadi ladang yang subur. Yang ditanami firman Tuhan. Yang berbuah lebat, buah-buahnya bagus, buah-buahnya manis, buah-buahnya indah, buah-buahnya lebat dan menyukakan hati Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau rumput liarnya disingkirkan. Pergaulan liarnya disingkirkan. Omongan-omongan liarnya disingkirkan. Imajinasi-imajinasi liarnya disingkirkan. Keinginan-keinginan liarnya disingkirkan. Bersihin itu. Maka ladangmu sepanjang 2022 ini hidupmu akan berbuah dengan lebat. Ambil komitmen ya. Yang ketiga. Ya, tadi ditulis juga di ladang seorang pemalas. Temboknya roboh. Saudara harus ngerti tembok ini bicara tentang ya tembok sekeliling dari kebun itu. Atau juga menara penjagaan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengamankan ladang atau kebun anggur. Jadi tembok ini bicara kewaspadaan. Jangan sampai kewaspadaanmu roboh. Alkitab ngomong jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai temboknya roboh, menara jaganya roboh. Kalau sempat roboh, maka bisa-bisa akan mengalami kebobolan. Hari ini saya ajak saudara, ayo bangun kembali. Tembok yang sudah roboh dibangun kembali. Menara doa saudara dibangun kembali. Menara puasa saudara dibangun kembali. Tembok-tembok pernikahan, komitmen keluarga yang sempat roboh dibangun kembali. Ya, Anda bangun kembali menara jaga dan tembok-tembok yang kuat untuk mengamankan pekerjaan keuangan saudara. Tembok-tembok komitmennya, komitmen pelayanan saudara, tembok-temboknya dibangun kembali. Jadi harus ada komitmen dari pihak kita terus-menerus memperbaiki tembok yang roboh. Artinya kewaspadaan yang mulai longgar sekarang diperketat lagi, komitmennya ditingkatkan lagi. Maka Anda akan melihat ladang saudara aman dan bahkan bisa berbuah dengan lebat. Saya tantang saudara di 2022 ini doa puasanya mesti lebih daripada 2021 dan 2020 yang lalu. Lipat gandakan. Ya, komitmen melayani saudara, komitmen untuk bersaksi, komitmen untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bayar harganya mesti ditingkatkan. Kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan punya ladang yang subur, yang siap ditaburi. Dan itu akan menghasilkan 30, 60, 100 kali ganda berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Oke, jadi ini poin yang kedua. Jadilah penggarapnya ladang Tuhan yang rajin. Itu kunci untuk berbuah lebat. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, supaya kita jadi ladang Allah yang berbuah lebat, perlu sekali dari pihak kita menabur. Mesti nabur. Kalau mau berbuah lebat nggak bisa nggak nabur. Kalau nggak nabur cuma maintaining aja. Bahkan bisanya bertahan atau mungkin mundur. Kalau Anda mau mengalami terobosan yang khusus, Anda mau berbuah lebih banyak, harus menabur. Kita baca dulu Yesaya 30 ayatnya yang ke-23.
Lalu Tuhan akan memberi hujan. Tolong perhatikan, Tuhan akan memberi apa? Hujan. Bagi benih yang baru kamu taburkan. Jadi mesti nabur dulu, baru Tuhan memberi hujan. Oke, bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang banyak dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi ternyata urutannya kita menabur, terus Tuhan ngasih hujan. Hujan itu bicara tentang berkat Tuhan. Hujan itu bicara tentang anugerah yang Tuhan berikan. Kalau Anda menabur terus benih saudara dikasih berkat Tuhan, maka benih itu akan berbuah lebat. Kalau dia berbuah akan ada kelimpahan. Itu the secret of abundance. Apa kuncinya? Menabur. Dulu saya kalau dengar khotbah tentang menabur, saya nggak suka. Kok khotbah menabur terus. Ya. Tapi setelah mata rohani saya terbuka dan saya ngalami secara pribadi, saya ngerti untuk masuk di dalam kelimpahan nggak bisa tidak, mesti menabur. Makanya saya berubah. Dulu kalau khotbah menabur antipati, sekarang antusias. Dulu kalau saya dengar khotbah doa puasa, males apa doa puasa. Tapi sekarang khotbah yang sama doa puasa, tiba-tiba saya semangat. Beda ya. Awalnya tahun 2020 yang lalu ketika Tuhan suruh saya untuk buka ibadah onsite kembali, itu saya takut. Tapi sampai di satu titik dalam spirit ini terjadi breakthrough. Terus semangat, muncul iman, jadi berani. Saya yang sama yang tadinya dicekam dengan ketakutan. 3 bulan pertama waktu pandemi mulai melanda Indonesia, Maret, April, Mei itu saya banyak ketakutannya. Tapi mulai Mei, Juni itu, wah itu benar-benar breakthrough terjadi dalam hati saya. Jadi rema yang sama untuk buka ibadah onsite yang tadinya saya responi dengan negatif, sekarang berubah. Tiba-tiba responnya positif. Melangkah dengan iman. Ternyata saya mendapati dalam diri saya sendiri, ya, keadaan roh saya menentukan respon saya terhadap firman Tuhan. Ketika dengar khotbah tentang menabur seperti ini, saya berdoa, hati saudara jadi tanah yang subur. Ketika firman itu ditaburkan, gak seperti di tanah pinggir jalan yang langsung nolak. Gak seperti tanah berbatu-batu yang keras. Tanah semaduri yang penuh dengan onak semaduri. Tapi hati kita jadi tanah yang subur. Dan ketika kita mulai menabur, maka akan ada hujan dari Tuhan turun. Dan hujan itu yang mendatangkan anugerah, mendatangkan berkat Tuhan. Itu yang akan membuat benih yang kita tabur berbuah lebat sehingga ada kelimpahan. Oke? Tahukah saudara yang mengubah situasi orang Mesir pada zaman Yusuf yang tadinya sudah sangat susah sekali, kekurangan terus bisa breakthrough, terobosan sampai keadaan berbalik dan mereka kelimpahan. Apa rahasia kelimpahannya mereka? Mereka belajar satu pelajaran yang sangat penting. Tadinya setiap kali mereka datang sama Yusuf, mereka selalu datang minta gandum supaya bisa makan. Tapi selama permintaan mereka gandum supaya bisa makan, selalu kurang. Sampai di satu titik, ketika mereka ada di titik terendah itu, mereka mengubah permintaannya sama Yusuf. Tolong kasih kami benih, supaya kami bisa menabur. Dan ketika mereka menabur, maka ada tuaian. Ketika ada tuaian, hidup mereka berubah, terobosan besar terjadi.
Saya tahu akan ada banyak jemaat keluarga Allah di 2022 ini. Anda akan mengalami tuaian yang ajaib, yang tidak masuk akal, yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Bahkan di musim kekeringan sekalipun, Anda akan tetap berbuah-buah dengan lebat. Anda akan disegarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Anda tahu rahasia ini. Yang lainnya orang Kristen yang lain doanya minta berkat. Kita doanya minta benih. Supaya kita bisa menabur. Saya mesti ngomong sama saudara bahwa dalam hidup saya, waktu saya renungkan, saya pelajari, saya menjumpai setiap terobosan besar yang saya alami dalam hidup saya. Kalau ditelusuri, itu pasti dapat akarnya adalah karena sebelumnya sudah menabur besar terlebih dahulu. Tanpa menabur yang berarti, saya hanya akan terus rata-rata maintaining. Banyak orang hidupnya cuma gitu terus flat. Karena nggak ngerti rahasia ini. Kalau kita berani menabur, kita akan mengalami terobosan besar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Hujan yang dari atas dia curahkan atas kita. Dan kelimpahan itu akan terjadi. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan bawa saya ke Nigeria. Rombongan gereja kita, Pak Obaja. Terus ketemu sama Pastor I.E. Adeboye. Saya disuruh Tuhan untuk menabur benih profetik. Awalnya saya pikir, kan kita datang ke luar negeri, sudah beli tiket, sudah korban waktu, sudah repot-repot. Kan kita mau belajar, kita mau dapat. Ternyata kalau kita cuma maunya dapat, kita dapatnya sedikit. Tapi ketika Tuhan mulai ngajarin saya, berubah saya. Berikutnya saya datang, yang kedua saya datang. Saya beda sama yang pertama. Yang pertama tuh sikap saya pokok nerima. Tapi yang kedua memberi, yang kedua menabur. Jadi saya ketika datang di sana yang kedua, saya menabur. Bahkan saya menabur double porsi yang terbaik. Dan sejak saat itu, saya mau ngomong sama saudara, sejak saat itu benar-benar yang namanya hujan yang dari Tuhan. Dan kelimpahan yang tidak masuk akal Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan Anda semua saksinya, kita semua ngalami itu bersama-sama. Ada satu jemaat juga ngalami hal yang sama. Sekian waktu yang lalu, Tuhan suruh dia untuk menaburkan persembahan yang berarti buat dia. Dia membawa dan mempersembahkan mobil Alphard. Dia datang sama saya dan kemudian menyerahkan itu. Terus kita berdoa, kita berkati. Setelah itu breakthrough. Wah, berkat terjadi, tercurah. Tuhan berkati dia. Luar biasa. Sampai bulan Maret tahun 2020. Pandemi melanda Indonesia. Semua orang terdampak, termasuk dia, bisnisnya terdampak, mengalami tantangan-tantangan yang besar terjadi. Tapi yang luar biasa, dia sebelumnya sudah menabur. Dan belum lama yang lalu, dia datang ketemu sama saya, terus kemudian dia bersaksi. Tanpa janjian nih ya, tiba-tiba ketemu terus bersaksi. Luar biasa. Di tengah masa pandemi, walaupun awalnya ngalami tantangan yang sangat berat, tapi Tuhan bekerja, hujan yang dari atas Tuhan curahkan, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, dan berkat Tuhan curahkan, sehingga terjadi financial breakthrough, terobosan keuangan yang besar, yang belum pernah dialami seumur hidupnya. Dari lahir sampai sekarang belum pernah ngalami yang seperti itu. Tapi justru di masa pandemi ini Tuhan kerjakan. Wah, dia diberkati luar biasa. Dan dengan meluap sukacita ucapan syukur, dia datang lagi sama saya, saudaraku. Dia bawa persembahan yang lebih besar daripada yang dulu dia pernah persembahkan. Dulu mempersembahkan apa sudah besar. Mobil Alphard nilainya besar.
Tapi sekarang dia datang mempersembahkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada hujan yang dari Tuhan. Ada kelimpahan yang Tuhan curahkan. Orang boleh gak setuju dengan yang dia alami, tapi itu yang Tuhan kerjakan. Doa saya, hati kita ketika terima pesan firman Tuhan ini adalah tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan, yang siap meresponi, siap jadi pelaku firman, siap untuk menabur. Maka sepanjang 2022 ini akan ada tuaian kelimpahan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah-khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu JSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel JSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di JSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.